Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Pemirsa Jawa Pos TV yang dirahmati Allah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini kita dipertemukan kembali di program Mutiara Islam Jawa Pos TV yang hadir setiap hari dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan bersama saya Isa Ansori sampai pukul 6 pagi nanti kita bersama Dr. Haji Muhammad Hufron LCMHI. Beliau adalah dosen Fakultas Syariah dan Hukum dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz? Alhamdulillah, harus sehat dan semangat. Alhamdulillah, harus sehat dan semangat. Itu kata kunci ya. Nggak boleh sakit, ya. Tidak boleh malas. Jadi meskipun keadaannya sakit. Ya. Jadi karena guru itu nggak boleh kelihatan lemah di depan siswanya. Guru, dosen, nggak tidak boleh kelihatan lemah di mata siswanya. Karena ini kan inspirator ya, yang harus menggerakkan terus. Ya. Dan memang kodrat ilahi atau sunnatullahnya kita ini tidak boleh jumud, tidak boleh diam saja. Tapi kita ini harus selalu bergerak. Dan pemirsa, sebelumnya kami ucapkan selamat Hari Guru Nasional yang diperingati beberapa hari lalu, dan kami ingin memberikan masukan-masukan yang sangat-sangat signifikan dalam proses penguatan pendidikan, terutama penguatan pendidikan keluarga. Dan sampai pukul 6 pagi nanti silakan Anda simak, dan sebelumnya Ustaz Hufron bisa menyapa dulu untuk pemirsa Jawa Pos TV yang mengikuti kajian kita. Moga Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Jawa Pos TV dimanapun berada, selamat Hari Guru, selamat semuanya. Semoga guru tetap menjadi inspirator, menjadi dinamisator dan motivator bagi siswa yang diajarkan, dan menjadi penjembatan antara kepentingan anaknya dan keluarganya. Baik. Ustaz, kalau kita bicara soal guru atau pendidik, itu kan berbeda dengan pengajar, Ustaz ya. Karena pengajar itu hanya transfer knowledge saja. Tapi guru ini pada gilanya punya tugas yang luar biasa. Dia harus menjadikan anak didiknya itu tidak hanya seperti dia, tapi harusnya cita-citanya kan kalau bisa melampaui dia. Melampaui, betul. Baik dari sisi skill individu masing-masing atau bahkan dari akhlaknya sekalipun, Ustaz ya. Karena pendidikan akhlak ini muara dari semua pendidikan, baik itu pendidikan keluarga maupun pendidikan formal. Nah, tentang penguatan pendidikan keluarga yang dilakukan oleh orang tua dan guru, Ustaz bisa mulai dari sini, Ustaz. Baik, terima kasih. Perlu disampaikan bahwa memang pendidikan itu berawal dari pendidikan keluarga. Ya. Maka dikenal madrasah al-ula. Ya. Madrasah pertama keluarga, sejak lahir sampai usia balita, itu golden age yang luar biasa sekali. Disitulah peran keluarga untuk memberikan nilai-nilai moral, pendidikan, karakter itu muncul di situ. Terutama ibu ya betul. Dan dengan penuh kasih sayang, kelembutannya, terus doa-doanya yang terus dipanjatkan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar dari anak tersebut. Meskipun dia awalnya nggak paham. Karena yang penting dengar. Kan alat inna sam'a wal absor. Jadi yang mendengar, yang berfungsi itu pendengaran dulu. Baru mata. Jadi tidak apa-apa. Sejak dalam kandungan, bahkan Islam mengajarkan pendidikan karakter sejak dalam kandungan. Iya, dengan makanan yang halal, bergizi, kemudian disupport dengan nilai-nilai positif, membaca Al-Quran, berzikir, dan insya Allah itu menjadi anak-anak yang cerdas dan sehat. Insya Allah menjadi anak seperti itu. Jadi pendidikan keluarga ini luar biasa, menjadi garda utama dalam membangun sebuah bangsa. Kalau keluarganya broken, maka ya sebaik apapun gurunya dan sekolahnya ya nggak matching, artinya terjadi kekosongan, terjadi gap yang sangat jauh, dan ini anak akan bingung nanti di rumah begini, di sekolah begini. Jadi mana yang menjadi acuan, yang dipedomani yang mana, seperti itu. Anak jadi confused, bingung. Jadi confused.
Jadi ini perlu semacam sinergitas antara guru dan anak. Memang dimulai dari guru. Lah, sebetulnya secara Islam ya hak dan tugas kewajiban mendidik itu orang tua, Pak. Bukan guru. Guru itu orang lain. Ya, guru itu lah karena prakteknya ya awal-awal dulu itu ya kiai dan semuanya itu dididik sendiri. Karena memang ini anak saya, masa dididik orang lain kan lucu kan gitu. Tetapi prakteknya ada kendala ekonomi, ada kendala keterbatasan pengetahuan juga dan pendidikan waktu termasuk sibuk dan mungkin karena profesinya ya sehingga akhirnya guru menitipkan bahasanya, bukan menyerahkan, menitip. Jadi titip sebetulnya kepada guru di sekolah. Ya, oleh karena jangan sampai namanya titipan suatu saat akan diminta kembali kan gitu. Maka perlu titip pada orang yang tepat, pada sekolah yang benar-benar mendidik ilmu dan akhlak yang penting itu. Ilmu dan akhlak. Iya, karakter buildingnya harus kuat di situ. Karena ilmu saja tanpa akhlak ya bisa berbahaya kan. Betul, betul. Ada pepatah mengatakan begini, lebih mudah ya menjadikan orang benar jadi pintar. Itu lebih mudah daripada menjadikan orang pintar jadi benar. Sulitnya minta ampun. Ya kalau pintar itu mudah, kursus selesai ya. Kalau menjadi baik ini sulit Pak Isa. Butuh waktu enggak hanya sehari 2 hari, sebulan 2 perlu kesabaran, keseriusan dan role model yang harus dicontohkan baik oleh guru maupun orang tua. Seperti itu. Saya ingat dengan satu kosakata Jawa, Ustaz. Kalau dalam bahasa Indonesia benar itu kan cuma satu makna ya. Tapi dalam konteks kosakata Jawa kita mengenal kata pener. Nah, ini kan lebih dari hanya sekedar benar ya, Ustaz. Iya. Nah, di daerah Kulonan, Kilenan. katakan itu. Pener ini mereka memaknai sesuatu yang memang tidak tampak, tapi memang dirasa gitu. Dirasa, betul. Sampai sebegitu ya? Iya, betul. Ini sebuah semacam perenungan yang luar biasa dari orang Jawa. Ini untuk menggambarkan bahwa pendidikan bukan hanya sekedar nalar logika saja, sekedar pengetahuan knowledge, tapi juga ada afeksinya, ada value lebih dari itu, artinya nilai lebih gitu Pak Hatta, Pak Isa ya. Maka pener itu jauh lebih baik dari benar, karena dia kalau minjam bahasa itu bil hikmah. Hikmah itu termasuk pener. Dan hikmah itu pasti bagus. Makanya belum beda dengan mauidhah ya. Makanya dalam Al-Qur'an bil hikmah enggak ada bil hikmah hasanah. Soalnya hikmah pasti bagus. Gitu. Tapi kalau mauidhah harus beri kata sifat hasanah. Kan enggak setiap mauidhah hasanah, Pak. Bisa juga maidu hasanah. Maidu. Nah, kalau hikmah pasti bagus. Karena pener ini bisa menempatkan pada tepatnya, pada saatnya, pada orangnya. Precision sesuai kebutuhan dan siapa yang dihadapi. Proporsional juga proporsional, ya. Betul. Baik pemirsa, ini baru di awal kita bicara tentang penguatan pendidikan keluarga bersama Ustadz Muhammad Ghufron LC.MHI. Beliau adalah dosen dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Kita lanjut saat lagi setelah Anda simak dulu beberapa materi pesan berikut ini. Pemirsa, untuk Anda yang baru saja bergabung dengan kami di program Mutiara Islam di Jawa Post TV dan termasuk bagi Anda yang sejak tadi mengikuti program ini, terima kasih. Dan saya Isa Ansari bersama Ustadz Haji Muhammad Ghufron LC.MHI dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. Kita lanjut kembali Ustadz ya. Ustadz tadi sudah mengatakan bahwa orang tua itu adalah guru. Jadi yang mendidik putra-putrinya itu adalah orang tua dulu sebelum diserahkan ke sekolah. Sekolah itu orang lain,
Guru-guru yang ada di sekolah itu orang lain. Iya. Dan karena memang tidak hanya zaman sekarang, tapi juga sejak dulu orang tua itu memang ada banyak yang tidak mampu. Ya tadi Ustaz sudah mengatakan tidak mampu secara ekonomi, tidak mampu secara pengetahuan Juga. sehingga menyerahkan anak-anak itu ke sekolah atau ke lembaga pendidikan formal. Nah, ketika anak ini sudah memasuki masa-masa atau usia sekolah, di sekolah itu kan paling lama ya 8 jam. Atau bahkan yang boarding pun itu juga ada sela-sela waktu mereka lebih banyak di luar. Betul. Nah, bagaimana sekali lagi tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan putra-putrinya, kan tidak bisa hanya menyerahkan begitu saja ke sekolah. Betul. Ya, di sini memang tanggung jawab tidak akan pernah lepas dari orang tua, karena hak dan kewajiban itu milik orang tua. Ya, guru itu kita pasrahi, kita titipi untuk dapat membimbing dan mendidik putranya. Maka dari itu sebagai orang yang baik harus menghormati guru. Jadi hormat guru bukan hanya siswa, tapi orang tua juga menghormati. Kalau nggak dihormati, anaknya jadi korban nanti. Ya, sebagaimana sebuah pepatah mengatakan guru dan dokter itu kalau tidak dihormati maka bersiap-siaplah engkau akan sakit karena engkau tidak meremehkan dokter, dan siap-siap engkau akan bodoh jika engkau meremehkan guru. Seperti itu. Nah, betapa pentingnya guru, karena memang kita meskipun kita profesi guru tetap butuh bantuan orang lain. Disinilah pentingnya kolaborasi ya antara guru dan orang tua seperti itu. Dan dalam dunia modern sudah ada sekolah-sekolah yang memang dikuatkan ada semacam kurikulum yang memang dapat mencetak anak punya ilmu anak yang cerdas dan karakter yang kuat. Nah, itu tuh sekolah-sekolah modern. Tetapi guru nggak boleh lepas sih. Tetap meskipun sudah ada sekolah, itu pun tadi seperti Pak Isa kan waktunya berapa jam. Tapi hasilnya nanti akan kembali ke keluarga. Nah, disitulah guru menjadi tetap sebagai guru ya. Maka dari itu sebaik-baiknya orang tua ya dia bisa menjadi guru bagi anak-anaknya. Bisa jadi guru. Guru apa saja. Kalau nggak bisa pelajaran, ya guru dalam hal keteladanan, keikhlasan, kasih sayang, perhatian, kelembutan, dan sebagainya. Gitu. Dan ini sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, khairukum li ahlihi, sebaik-baiknya kalian adalah yang terbaik untuk keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan saya adalah yang terbaik untuk keluarga saya. Artinya itu orang tua harus menjadi the best bagi anak-anaknya, seperti itu. Gitu. Tapi faktanya kan ada juga ya, mohon maaf Ustaz ya, dan juga pemirsa, ada kalanya orang tua itu tidak patut untuk jadi contoh. Nah, ini kan perlu koreksi dari kita sebagai orang tua. Betul. Katakan di mata anak ini bisa jadi kita main sandiwara atau gimana ini, suka wah marah-marah padahal di luaran ini ya Allah. Ya itu memang berat ya, sehingga ibarat guru sudah berbusa-busa berkeringat-keringat ngajarin di rumah ternyata tidak kondusif ya. Betul. Tidak ada semacam komunikasi yang baik. Maka perlu ini harus rugi menurut saya, rugi yang besar, dan anaknya jadi bingung tadi itu. Kok nggak sama apa yang saya dapat di sekolah dengan di rumah tangga. Maka dari itu orang tua misalkan, meskipun orang tua bodoh ya, bukan saya mengatakan nggak bodoh, artinya pengetahuannya kurang lah, karena dia memang dulu nggak sekolah, tapi paling tidak dia pendidikan kasih sayang itu loh Pak Atta. Betul. Ya, kadang-kadang orang tua itu kalah pengetahuan dengan anak. Oke, kita wajar karena ya dunianya sudah lain, serba digital, pengetahuan mudah didapat. Nah, dalam hal itu orang tua itu tetap menjadi pendamping, tetap mendampingi Pak Hatta. Meskipun dia nggak ngerti, paling nggak mendampingi itu sudah bagus itu. Mendampingi anak belajar, ya, atau ngajak main yang edu game itu juga bagus orang tua itu. Meskipun dia nggak bisa sama sekali, minimal menemani itu udah lebih bagus daripada cuek dengan gadgetnya. Betul. Sibuk sana sih, akhirnya anak lihat TV, lihat HP, sehingga ini nggak ada kontrol, seolah-olah sudah bebas dari pengawasan. Seperti itu nggak ada malaikatnya, karena itu malah bahaya itu. Kan ada kasus itu bahwa anak itu nggak diawasi di kamarnya sendiri, ternyata dia browsing yang nggak genah, seperti itu.
Saya tadi itu ingat juga dari sebuah reel saat ya, yang menceritakan tentang seorang artis yang ada di jalur indie, artis musik di jalur indie. Dia itu punya kebiasaan untuk 3 bulan di ibu kota, Begitu. 1 bulan pulang ke daerah. Ngapain pulang? Saya ingin sambang ibu Masya Allah, atau emak saya. luar biasa. Ada job nggak ada job, saya harus pulang 1 bulan itu. Katanya yang membuat saya itu terenyuh dan sekaligus merinding, Ustaz. Kenapa kok harus pulang gitu? Bukankah telepon bisa, video call bisa? Ini ditanya sama hostnya. Dia menjawab, tidak cukup itu. Karena dia waktu di kampung halaman itu melihat ibunya pergi ke pasar. Masya Allah. Kemudian bisa ngantar pulang. Kayak begitu Ustaz ya. Dan sekaligus minta restu dari ibu. Nah, itu penting itu. Ini kan pendidikan karakter. Luar biasa. Padahal ibunya sangat-sangat bersahaja, sangat sederhana banget gitu. Nah, ibunya barangkali juga tidak kenal gadget, tidak kenal apa yang namanya teknologi modern dalam dunia pendidikan. Kok bisa ya mencetak anak-anak fenomenal itu? Ya, itu banyak rahasia yang mungkin harus diteliti lebih lanjut. Tapi secara umum dapat saya sampaikan bahwa ada beberapa indikator atau tanda-tanda seperti itu. Biasanya ibunya ini penyabar, ibunya penyabar dan telaten. Yang kedua rajin berdoa, biasanya begitu. Ibunya nggak lepas untuk berdoa, karena namanya anak itu ya selamanya anak kan. Tali pusernya ibu itu tetap nyantol ke anak, meskipun sudah terputus secara biologis, tapi secara fisik dan spiritual itu tali pusar anak itu nyambung ke ibu. Iya, tali pusar spiritual. Makanya kalau didoa biasanya nyampe. Nah, ketika ada anak nakal, ya didoakan saja. Makanya sisi artis itu yang ada di jalur indie tadi pulang itu hanya satu tujuannya. Ingin minta doa restunya. Ya itu, doa dan restu luar biasa efek. Karena doa restu kan seperti yang sampai sebelumnya bisa merubah takdir. Bisa merubah takdir. Betul. Dan begini Pak Isa ya, sebetulnya kepulangan tadi siapa itu artis dan sebagainya itu untuk menghormati menyambangi orang tua sebetulnya bukan untuk kepentingan orang tuanya Pak, untuk kepentingan anak itu sendiri. Nah, itu loh yang kadang biasa. Saya buat apa ini loh untuk kamu gitu loh, untuk sampai sendiri kan gitu loh. Sampai dia mengatakan ada job nggak ada job nggak urusan. Ini doa orang tua lebih penting dari hanya sekedar job. Ini yang luar biasa. Karena begini Pak, orang tua terutama ibu ya itu madhar Allah fil ard. Penampakan Allah di bumi itu ibu itu. Ya, baik. Madhar itu spiritual. Bisa dikaji lebih lanjut tentang itu. Kita jeda sebentar, pemirsa. Anda jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan kembali tentang penguatan pendidikan keluarga di program Mutiara Islam Jawa Post TV. Anda sedang mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV dan saya Isa Ansari bersama Anda sampai pukul 6 pagi nanti bicara tentang penguatan pendidikan keluarga bersama Dr. Haji Muhammad Hufron LCMHI. Beliau akademisi dari UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kita lanjut kembali Ustaz ya tentang penguatan pendidikan keluarga yang tadi sebelum jeda ini menarik ya. Ibu itu laksana penampakan Allah di muka bumi. Betul. Sampai sebegitunya? Iya, luar biasa. Karena ibu itu yang melahirkan generasi ya. Kalau tanpa ibu gimana? Nggak ada kelangsungan generasi Pak. Dan di dalam jiwa yang kuat, Allah menitipkan jiwa-jiwa yang lain. Kan begitu ya? Ibu itu termasuk punya jiwa yang kuat, yang tegar. Makanya Allah memberikan kepercayaan kepada ibu untuk mengandung dan melahirkan. Seperti itu. Nah, itu makna spiritualnya ya jelas ke sana. Makanya ridallahu fi ridal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Orang tua dispesifikan lagi bahwa apa yang harus saya hormati kan gitu. Ibumu, kemudian baru ayahmu. Sampai 3 kali. Rasulullah mengulang itu bukan sekedar untuk apa. Memang ada nilai penting yang harus
yang harus menjadi notifikasi oleh seorang ibu kan gitu ya. Makanya ibu itu kan mengayomi gitu, mengayomi, kelembutan, dan sifat-sifat keibuan itu bisa dimiliki oleh bapak atau ayah. Sifat kelembutan kan gitu. Kelembutan. Ya, sifat itu bisa. Kadang-kadang ibunya kasar bisa jadi, tapi dia nggak punya sifat keibuan. Dia sudah menyalahi fitrahnya kan gitu. Maka dari itu penting sekali kalau rata-rata ya Pak Isa ya, orang sukses itu berkat ibunya, doa dari ibunya. Doa dan ikhlas. Meskipun prakteknya kita kolaborasi dengan ayah dan orang tua. Tapi bisa diteliti, dia berbakti kepada orang tua, terutama ibu. Nyucup kaki, sungkem sama ibunya. Coba jangan lihat Gus Ikdam itu. Ceritanya ya beliau hormat sama ibunya. Bukan berarti nggak hormat sama ayahnya, tapi barokahnya karena ibu. 2 kali lipat berlipat dari ibunya. Luar biasa. Seperti itu Pak Isa. Nah, secara psikologis jelas tadi itu. Ini tali pusarnya belum putus sampai akhir, meskipun sudah wafat, ini ibu sekali. Dan sudah membuktikan banyak bukti bagaimana doa maupun barokah ibu, meskipun ibu sudah wafat loh. Sudah wafat itu bisa tetap Allah akan memberikan semacam kemuliaan. Apakah anak itu masih mendoakan nggak? Harus mendoakan sama ayah dan ibunya seperti itu. Dan ini sedikit atau banyak bisa dibuktikan lah. Kalau orang itu ya secara orang bekerja misalkan, kok pekerjaannya tenang, disayang, mendapatkan doa dan support dari ayah ibunya, kan jadi semangat toh. Kalau orang semangat kan akan terjadi inovasi, kreativitas, percaya diri Pak. Fokus. Percaya diri. Berani untuk melakukan hal-hal yang baru. Semacam itu. Makanya inovatif ya. Iya, menghargai proses, bukan hasil. Makanya ada namanya mental growing mindset. Jadi ibu bukan biasanya tidak menilai hasilnya, meskipun nggak juara nggak masalah. Sementing melo, ikut saja, kompetisi. Ya, jadi agar prosesnya itu sudah berhasil gitu. Yang kedua, jadi anak itu menjadi dan ini yang sering ditiru oleh Thomas Edison. Berkali-kali itu percobaan, tapi nggak pernah melakukan kegagalan. Belum beruntung kan begitu ya. Belum beruntung, tapi nggak bilang gagal, tapi belum beruntung saja. Beda dengan kalau gagal tuh langsung ngeper dan udah lemes ya, semacam itu. Nah, itu dari sisi itu ya. Jadi ibu itu tetap menjadi mengayomi, ngayemi dan ngayani. Nah, ngayani itu melayani. Dan ibu itu mengayomi, melindungi. Ngayomi itu membuat kita tenang gitu. Iya, ngayani itu memberikan pertolongan, memberikan semacam makan, mesti makanan, pakaian dan sebagainya itu kan tidak pernah minta, memfasilitasi hal-hal seperti itu. Meskipun tidak dibayar. Meskipun ibu tak minta bayaran, tapi ibu dengan ikhlasnya. Nah, disitulah seolah-olah tadi hubungannya dengan madhar Allah fil ardi. Allah kan nggak minta bayaran dari kita, ya kan? Kata Allah, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan keluargamu sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah untuk melakukan hal. Kemudian ayat selanjutnya bahwa aku tidak meminta rezeki dari engkau, kata Allah, tetapi nahnu narzukuka. Kamu yang rezeki. Jadi bukan kami minta rezeki pada Allah. Wal aqibatu lil taqwa, dan ending atau akibat baik bagi orang yang bertakwa. Lah sama dengan ibu. Ibu itu enggak minta apa-apa, reward atau apa-apa. Nah, disitulah justru pengaruhnya implikasinya justru ke anak. Jadi anak yang paling berbakti kepada orang tua itu anak yang sukses Pak. Di dunia dan di akhirat. Baik. Nah, itu loh. Dimulai dari pendidikan sholat, membaca Al-Quran, dan ya cinta lingkungan semacam cinta. Karena pendidikan sholat itu cukup dalam maknanya. Satu soal kedisiplinan, kesucian, kemudian istiqomah dalam menjalankan. Itu semuanya dari sholat ya. Iya betul. Dari sholat itu pendidikan yang luar biasa dan efektif itu untuk pendidikan moral dan spiritual sekaligus gitu ya. Karena bagaimana anak itu diajar untuk taat.
Ya. taat kepada yang punya, yang maha hidup, yang menciptakan alam seisinya. Nah, kalau anak sudah mengenal Tuhannya, sudah mentaati Tuhannya, beres Pak Isa ya. Insya Allah yang lainnya gampang. Tertata semuanya. Iya, otomatis. Makanya dan yang penting lagi nih, bahagia. Nah, Anak jadi bahagia, happy, karena bisa kenal Tuhannya ya. Kalau sekedar gadget, pengetahuan dan sebagainya, hanya tahu, hanya benar, hanya pintar, tapi belum tentu bahagia, Pak. Kurang bener ini. Nanti kalaupun dia jadi orang sukses, kaya raya, belum tentu bahagia, karena nggak sejak kecil tidak diajarkan pendidikan moral dan mengenal Tuhannya. Mudah-mudahan sampai sekarang ini masih banyak orang tua, terutama ibu yang bilang pada anaknya bahwa apapun profesimu, kamu jadi apapun, itu tidak akan berarti apa-apa, tapi kalau kamu tidak sholat. Betul. Kayak begitu, Ustaz. Harus berani mengatakan itu. Harus sholat, betul. Karena sholat itu ya tiang agama, Pak. Ya, segalanya ini. Tiang agama, imaduddin, waman aqoma faqad aqomaddin, waman hadama faqad hadamaddin. Dan pendidikan sholat itu banyak nilai-nilainya, nilai-nilai moral, nilai kedisiplinan, nilai-nilai termasuk sehat ya, saat ditinjau dari sehat itu. Termasuk begini, sholat itu kan, saya sering mengatakan pada mahasiswa itu, kalian tuh istirahat untuk sholat atau sholat untuk istirahat, semacam itu ya. Ini kelihatannya remeh nih, mikir ya ada yang terbelah jawabannya. Tapi saya jelaskan bahwa kalau Anda istirahat untuk sholat, itu menjadikan sholat itu bagian dari kegiatan saja, kegiatan istirahat. Bisa jadi istirahat untuk sholat, untuk makan, untuk tidur, dan sebagainya. Tapi kalau Anda menjadikan sholat menjadi tempat istirahat, sholatnya akan rileks, sholatnya akan khusyuk, sholatnya akan berkualitas, sholatnya akan mendatangkan ketenangan dan kesehatan. Bahkan renewal ya, menyegahkan kembali otot-otot kita, energi kita, dan sholatnya akan menjadi sholat bahagia. Semacam itu, Pak. Baik, pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam di Jawa Post TV, dan Anda masih mengikuti program ini sampai pukul 6 pagi nanti. Kita jeda sebentar ya untuk menikmati dulu beberapa materi pesan berikut, dan setelah itu kita lanjut kembali bahasan kita tentang penguatan pendidikan keluarga. Pemirsa, yakinlah bahwa dari keluarga yang bahagia, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, semuanya akan beres ya. Termasuk ini harus dikembangkan dalam pendidikan kita terhadap putra-putri kita sebagai orang tua. Dan kuncinya memang ada pada orang tua. Diapa-apakan anak itu betul. Ya anak, statusnya. Mereka tidak pernah jadi orang tua, tapi orang tua pernah jadi anak. Itu. Kan gitu, Ustaz. Iya, kalah pengalaman. Kalah pengalaman. Lahir lebih dulu. Iya. Nah, bagaimana soal keharmonisan pendidikan dalam keluarga ini bisa terimplementasi dengan baik? Ya, baik. Jadi pertama itu ini peran guru ya juga harus juga menguatkan dan mendukung keharmonisan dalam keluarga itu sendiri. Karena apa yang disampaikan guru ya, kalau di rumah tidak kondusif situasinya, terjadi hal-hal yang negatif. Tiap hari perang teluk. Ya, perang Israel sama perang Israel Palestina. Itu ya gimana bisa ibarat tanaman itu bisa tumbuh berkembang kalau digoyang-goyang terus kan gitu. Belum masih bibit sudah diganggu ataupun terjadi situasinya nggak bagus, terjadi hama dan serangan-serangan virus yang lain. Maka di sini penting untuk harmonis. Harmonis itu ya memang perintah Allah. Litaskunu ilaiha, menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, gitu. Oleh karena itu ini penting sekali. Kadang-kadang kita lupa ya karena sudah memilih sekolah yang favorit, yang bayarnya mahal dan sebagainya. Udah beres, guru orang tua tinggal tidur gitu aja. Tinggal terima beres. Nah, orang seperti ini ya miscommunication seperti ini
ini sama dengan, maaf ya, justru ini membebani guru. Ya kan, membebani guru. Sudah guru gajinya pas-pasan, gajinya kadang telat, kerjaannya banyak, belum dia juga ada tugas di rumah tangganya. Kok kita menyerang guru? Ya, itu kurang fair menurut saya. Maka di sini orang tua juga seharusnya juga bisa mengawal program-program yang ada di sekolah juga. Ya, makanya sering ada pertemuan komite yang gitu ada grup-grup WA, ada komunikasi lewat lewat medsos dan sebagainya. Itu menjadi jembatan atau penghubung antara guru dan orang tua, dan orang tua dan keluarga, katakan begitu. Misalkan ada problem-problem apa, kan bisa disampaikan, tapi melalui jalur pribadi. Makanya di sini ada pendekatan personal, Pak Isa ya. Kok kenapa? Karena guru itu kan mendidik anak dengan latar budaya yang berbeda-beda. Keluarganya begini-begini, punya status sosial dan kebiasaan-kebiasaan. Nah, disinilah kehebatan guru untuk bisa meramu dan mengorkestrasi keperbedaan ini menjadi sebuah kekuatan. Makanya sering ada lomba-lomba kelas, sering ada proyek-proyek bersama, ada rekreasi bersama. Itu dalam rangka tadi tuh, dalam rangka mengharmonisasi. Jangan-jangan anak-anak ini kurang piknik ya, kurang rekreasi, di rumah diseneni ya gitu ya. Fakir piknik ya. Akhirnya dia menemukan kenyamanan di sekolah. Itu kan sayang ya. Bagaimana seandainya anak itu di sekolah juga nyaman, di rumah tangga juga nyaman, asik gitu Pak. Jadi inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Jadi guru itu juga orang tua itu mengkondisikan kondisi minimal kondisi belajarnya seperti itu ya. Ada jam-jam belajar yang disepakati oleh orang tua sama anaknya. Ya tidak melulu belajar saja atau melulu main saja. Jadi ada hal-hal semacam schedule ya atau catatan kecil antara anak, guru sama orang tua ini saling berkomunikasi. Dan misal ada hal-hal kan bisa minta bantuan guru. Betul. Bagaimana cara mengatasi? Kadang-kadang Pak Isa ya, kadang kalau orang yang bicara orang tua kadang ya nggak diremehkan begitu diremehkan ya. Perlu orang lain dalam hari ini guru. Itu lebih efektif kadang-kadang. Bahasa Jawanya tuh lebih manut. Lebih manut, ya semacam itu. Ya manja-manja kalau yang bilangin orang tuanya. Kadang-kadang seperti anak saya itu kan kalau ibunya sudah ngomel ya percuma. Tapi kalau saya beda lagi gitu ya. Tapi kadang-kadang saya ngomel juga percuma ibunya. Jadi gimana ya, memang harus ada kerjasama. Memang begini Pak Isa, anak itu unik ya. Tiap anak punya potensi kecerdasan masing-masing. Kita tuh kreatif dan tidak boleh putus asa untuk berinovasi. Pendidikan sepanjang hayat. Kemudian kita nggak pernah bosan untuk mendidik anak. Karena anak kita kan merupakan keturunan kita. Ya awak dewe ya itu contohnya. Seperti itu gitu. Nggak jauh dari pohon buah, nggak jauh dari pohonnya. Kan, seperti itu. Meskipun Pak Isa memang faktanya ada anak itu yang lebih pinter dari gurunya atau dari orang tuanya, lebih cerdas, lebih sukses. Ada yang memang sama profesinya, anaknya orang tuanya dosen, anaknya dosen, orang tuanya kiai, anaknya kiai, orang tuanya pengusaha. Tapi kadang-kadang beda. Itu sama ya. Yang ketiga ini kadang beda jalur gitu. Ya silakan nggak apa, asal itu untuk kebaikan atau untuk pengembangan karir anaknya silakan. Dan yang penting khairun nasi anfa'uhum linnas, bermanfaat. Betul. Nah, Ustaz, yang tadi Ustaz sebutkan bahwa hubungan baik antara orang tua dan sekolah, orang tua dan guru itu bisa sekarang dengan mudah dilakukan ya. Ada WA group dan sebagainya, ada jalur komunikasinya. Gitu. Nah, coba dibandingkan dengan zaman-zaman kita dulu, Ustaz, yang teleponnya masih mahal banget. Hampir-hampir orang tua ini nggak bisa hubungan sama guru gitu, nggak tahu kondisi anak gimana di sekolah dan sebaliknya juga pihak sekolah atau guru tidak tahu ini pendidikan apa ya dalam keluarga mereka. Tapi ya banyak yang jadi ya Ustaz. Apa kuncinya di situ? Ya saya rasa begini Pak Isa, bahwa guru itu all out di sini. Tidak hanya menjadi guru tapi menjadi orang tua bagi siswanya. Sama seperti itu ya? Iya, terutama kiai-kiai, guru-guru orang pesantren itu bukunya Saifuddin Juri itu luar biasa itu.
Jadi kiai itu menjadi orang tuanya. Makanya sering, wis gak usah bingung orang tua, saya jadi orang tuamu di sini. Sampai ada seorang kiai atau guru yang seperti ini luar biasa. Artinya nggak bingung meskipun orang tuanya jauh di mata, tapi dekat di hati. Dan yang penting kirimannya nggak boleh telat. Lah dulu kan pakai wesel ya. Pakai wesel ya. Ya. Dan memang pendidikan era-era kolonial itu kan anak-anak lebih kuat, Pak. Bagi saya lebih kuat. Lebih tough. Ya? Lebih kuat karena memang gaya mendidiknya lain gitu. Dan justru itu positifnya anak menjadi kuat dan mandiri. Ini perbedaan dengan generasi sekarang dimanja, difasilitasi, akhirnya jadi lembek. Cerdas tapi lembek, Pak. Iya. Cerdas tapi lembek. Generasi strawberry. Nah, strawberry betul. Iya, baik. Memang di sini kekurangannya apa harus kita kuatkan. Terutama pendidikan karakter. Karakter itu ada dua, Pak. Karakter moral sama karakter kinerja. Baik. Ini menarik ya, karakter moral dan karakter kinerja. Kita akan lanjut saat lagi dan pemirsa jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti program Mutiara Islam Jawa Post TV. Bisa sampai sekarang Anda masih mengikuti program Mutiara Islam di Jawa Post TV yang hadir setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat, dan pagi ini saya Isa Ansori bersama Dr. Haji Muhammad Hufron LCM HI, dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, bicara tentang penguatan pendidikan keluarga. Nah, kita lanjut tadi sebelum jeda Ustadz menyampaikan soal pendidikan karakter. Ustadz ya. Monggo Ustadz. Baik. Saya teringat ungkapan dari Ki Hajar Dewantara ya. Ingarso sung tulodo. Ketika kita berada di depan menjadi teladan. Ing matyo mangun karso. Ketika di tengah kita memberi semangat. Ya, menyemangati, motivator, dinamisator. Tutwuri handayani. Jadi di depan kita mendorong, mensupport. Nah, ini posisinya di mana? Terletaknya kita sekarang posisinya di mana? Sebagai pemegang kebijakan, sebagai semacam pelengkap atau supporting, atau kita penonton, nah seperti itu ya. Maka kita harus cerdas yang jelas ya. Ketika di depan atau kita berada menjadi orang, itu menjadi inspirator dan teladan, Pak. Karena sedikit atau banyak kita itu ditiru. Dan manusia itu paling mudah meniru. Imitation. Meniru itu pekerjaan paling mudah, ya kan? ATM misalnya, amati, tiru, modifikasi, memang meniru. Dan watak manusia itu meniru, Pak. Watak manusia, watak dasar itu meniru. Cuma meniru kan ada yang inovasi, ada yang kemudian dikembangkan terus-menerus, tidak apa-apa. Pada hakikatnya kita meniru ciptaan Allah ya. Oh iya. Iya, mulai pesawat ini niru siapa? Niru burung, niru kapal selam, niru hiu, kan namanya begitu. Memang itu pendidikan juga, itu pendidikan untuk menguatkan eksplorasi potensi yang ada di diri manusia. Nah, kaitannya dengan pendidikan karakter kinerja ya, karakter moral dengan kinerja. Kinerja itu kedisiplinan salah satunya. Kedisiplinan. Kalau attitude kan moral ya. Kedisiplinan itu penting sekali untuk meraih kesuksesan. Disiplin is key of success kan sering begitu ya. Disiplin waktu, disiplin untuk bekerja, artinya telaten, tidak mudah putus asa, enggak, artinya dilakoni profesinya atau pekerjaannya itu terus menerus, ya seperti itu. Tidak pindah-pindah profesi ataupun berubah-ubah pikiran, itu maka enggak fokus nantinya, jadinya enggak fokus. Nah, di sini akan mempengaruhi kinerja itu sendiri, ya kinerja seseorang karena enggak telaten. Ya, ketika kita sudah dipercaya di posisi A atau B, maka kita laksanakan dengan baik. Jangan meraih yang lain dulu. Kalau selesai baik, pasti akan suatu saat akan berpindah sesuai dengan proporsi sesuai dengan prestasinya. Pasti itu seorang manajer, seorang leader akan melihat, oh ini layak naik kelas, naik pangkat, kan seperti itu, Karena
mantapkan dulu apa yang ada dulu, ya seperti itu. Kinerjanya nggak usah muluk-muluk istilahnya. Yang sepele-sepele dulu Pak Isa ya. Berangkat dari sepele-sepele insya Allah jadi 10. Jadi banyak seperti ya. Namanya barokah itu ya. Oh, gitu. Bahasa agamanya barokah. Barokah itu tambah apik, tambah bagus macam itu. Termasuk ilmu barokah itu ya tambah bagus, bermanfaat dan menambah khasyatullah, menambah dekat dan takut sama Allah. Nah sekarang kembali ke penguatan pendidikan keluarga yang menjadi tema besar kita, Ustaz. Bagaimana dengan keluarga-keluarga yang memang dalam posisi keluarga ini, yaitu tadi secara ekonomi kurang beruntung, dan bahkan secara pengetahuan juga belum banyak gitu ya. Sementara tuntutan zaman sudah sedemikian majunya. Apa solusi alternatifnya, Ustaz? Menurut saya begini, seorang guru dan madrasah itu berkolaborasi dengan masyarakat, dengan ormas-ormas atau LSM untuk mengakses program-program kebaikan, program-program sosial. Jadi masyarakat ini dilibatkan seperti lembaga-lembaga pengajian atau komunitas-komunitas, itu kan gratis, Pak. Mereka senang, memang mereka menjadi semacam relawan dalam bidang-bidang pendidikan maupun sosial. Ini kita manfaatkan orang yang memang punya keterbatasan ekonomi, atau ini termasuk kursus-kursus ya kita manfaatkan orang-orang yang memang punya waktu lebih, punya dana lebih. Insya Allah lah, kalau kita berusaha dan ingin menunjukkan niat serius kita, maka pasti akan ada jalan. Dalam sebuah ungkapan begini, idza shadaqal azmu wa dhahas sabilu. Jika kita punya keinginan, punya harapan yang kuat, yang benar, maka jalannya akan terbuka dengan sini, cepat atau lambat. Seperti itu. Maka jangan putus asa bagi mereka yang tidak punya ekonomi yang rendah dan sebagainya. Masih banyak jalan, masih banyak solusi semacam itu. Kita mungkin sering lihat ya anak-anak yang orang tuanya miskin, mohon maaf, atau orang tuanya nggak berpendidikan, tapi anaknya punya kemauan yang kuat. Yang penting lagi itu anaknya, Pak Isa. Orang tuanya semangat, anaknya nggak semangat, percuma. Ya, kalau orang tuanya semangat, anaknya gayung bersambut, jadi Pak Isa. Dengan nasihat, dengan semangat, support, anaknya akhirnya bangkit dan bisa membahagiakan orang tuanya. Jadi anak itu kan, anak yang sukses itu bisa membahagiakan orang tuanya, bisa mengangkat harkat orang tuanya. Jadi bahasanya gini, orang tua bisa mengatakan begini, bisa dibalik ya, bukan saya bangga punya anak seperti kamu, bukan. Saya bangga punya anak seperti, tapi balik, kamu maaf ya, anak jangan diajari saya bangga punya orang tua seperti kamu, tapi dibalik. Saya bangga sampean punya anak seperti saya, gitu ya. Jadi anak itu harus punya cita-cita seperti itu ya. Jadi anak-anak bangga punya anak. Jadi orang anak itu punya, ya orang tua bangga punya anak seperti saya. Jangan dibalik, orang tua yang bangga pada anak. Jadi saya, sampean Bapak bangga punya anak seperti saya. Itu luar biasa. Jadi anak nggak manja, anak nggak menjadi semangat untuk bagaimana dia biar orang tuanya itu bangga punya anak seperti dia gitu loh. Pilihannya kan hanya ada dua, antara pemenang dan pecundang jadinya. Betul, pemenang sama pecundang. Tinggal mindset itu diubah nggak, grow mindset atau memang anak itu ya tadi generasi rebahan atau gimana? Generasi mager. Baik, kita akan lanjut satu lagi Ustaz, setelah kita simak dulu beberapa materi pesan berikut, dan jangan kemana-mana pemirsa, kita masih ada di program Mutiara Islam Jawa Pos TV. Pemirsa, sekarang ini di era teknologi yang sedemikian modernnya, banyak sekali di antara keluarga, antara orang tua dan anak
itu hubungannya renggang gara-gara sering terjadi miskomunikasi. Jadi padahal ya tiap hari ketemu Ustaz ya. Kita pernah merasakan lah masing-masing keluarga ini di mana hubungan kita pada anak ini kok ya dibilangi A nggak bisa, B nggak bisa, C mental. Itu keluhan itu sering kali muncul Ustaz ya di keluarga-keluarga termasuk barangkali kita-kita lah. Nah, bagaimana ini memperbaiki hubungan, kualitas ya, kualitas hubungan. Kalau kuantitas seringkali kita ketemu ngomong-ngomong, tapi hanya omon-omon. Omon-omon. Jadi pertama orang tua harus open mind. Open mind, terbuka pikirannya. Orang tua sekarang beda dengan model dahulu yang serba top down. Top down dari atas ke bawah. Sekarang itu dua arah Pak Isa, komunikasi dua arah. Mungkin juga bisa mendengar, orang tua juga bisa mendengar orang anaknya, anak juga bisa pandai dan cerdas mendengar apa yang disampaikan. Jadi dua arah. Kadang-kadang anak itu pengen nyantai loh, pengen rileks seperti itu, enggak apa-apa. Tapi bukan berarti menjadi konconya, tidak. Tetap dia sebagai orang, tapi dia nyaman. Jadi kalau ada apa-apa cerita sama orang tuanya atau ibunya. Jadi hal-hal yang sepele-sepele atau hal-hal yang masalah di sekolahnya atau dengan temannya dan sebagainya, apalagi masa puber ya, itu banyak hal-hal yang terjadi ya, seperti ada bullying dan sebagainya. Bagaimana cara ngatasinya, jangan meresponnya, itu orang tua harus menjadi pendingin, mendinginkan suatu, bukan malah manas-manasi, marah, gak tepat, aku harus dihajar, itu nggak boleh itu, orang tua seperti itu. Justru anak harus diajari tegar, semangat. Kamu adalah seorang pejuang, kamu adalah anaknya orang besar. Orang besar itu wajar, banyak cobaannya, seperti itu kan gitu. Wajar, kamu berarti jadi orang besar, disiapkan Allah menjadi orang besar, maka kamu harus kuat dan tegar, semacam itu. Apa yang membuat anak itu merasa nggak nyaman ketika mengkomunikasikan masalahnya ke orang tua? Ya biasanya malu Pak, malu hal ini diketahui orang tuanya, malu dia makan cerita sama temannya. Memang harus ada kesepakatan antar sebelumnya. Kira-kira dalam hal-hal apa boleh disampaikan kepada orang tua. Memang tidak semua Pak harus terbuka semuanya, enggak. Itu nanti privasi anak enggak ada. Tapi hal-hal tertentu, misal bab pendidikan, bab apa, itu bisa dikomunikasikan. Dan bahasa anak itu macam-macam ya. Ada 4 setidaknya. Ada bahasa kasih itu. Kadang anak itu senang dipuji. Dia beri apresiasi, itu penting. Wah bagus, wah ini sudah hebat, ini enggak apa-apa. Tapi jangan berlebihan lah. Jangan berlebihan. Ada bahasa kasih itu melalui makanan atau hadiah. Nah, itu senang itu. Itu nasihat paling jos itu. Paling efektif ya. Dibiarin nggak mempan, ayo makan. Senang itu. Ayo sak belikan hadiah. Paling senang itu. Yang tadinya susah diatur, manut itu Pak. Mana rekeningmu? Itu ya. Malah seneng gitu. Iya. Ya seperti itu. DTF, yang ketiga itu anak itu diberi peran atau tanggung jawab. Kalau anak diberi tanggung, kamu bagian dapur, bagian nyuci piring, kamu bagian bersih-bersih atau bagian nata kamar, itu dikasih kesempatan peran-peran seperti itu. Jadi atau yang berikutnya anak itu diberi tantangan. Jadi senang diberi tantangan. Nah, jangan jadi menyelesaikan hal-hal yang sulit, ya mencoba hal-hal yang baru, tantangan. Dan pendidikannya bagaimana anak bisa menyelesaikan problemnya sendiri. Tanpa orang tua, biar aja dia selesaikan sendiri. Bagaimana kalau ada kesulitan, ya suatu saat kamu akan bisa menyelesaikan ini sendiri tanpa orang tua. Seperti itu Pak. Jadi pendekatannya bisa dicoba lah, mana boleh menggunakan pujian, bisa menggunakan hadiah, bisa menggunakan diberi peran atau yang tadi itu tantangan. Nah ini tiap anak unik memang, beda-beda. Kita coba ini, kita coba itu, terus inovasi. Dan tidak akan pernah selesai ya, karena ini adalah tanggung jawab kita, ya semacam itu. Dan kita pokoknya paling tidak kita harus punya standar minimum itu apa? Kan kalau ada capaian-capaiannya. Capaian paling, makanya wis kamu mau jadi apa terus yang penting akhlakmu baik, sholatmu itu aja. Berarti itu capaian terendah itu. Yang lainnya bonus. Nah, kira-kira begitu.
Karena ini kalau yang lainnya ya bagus tinggi nilai, tapi kalau nilai moralnya rendah, ya rugi Pak Isa. Semacam gagal semacam itu. Oleh karena itu standar minimal itu apalah, baru kita tingkatkan, terus tingkatkan knowledge-nya, tingkatkan skill-nya, soft skill-nya, kemampuan sosialnya, empati sosialnya, itu termasuk cinta lingkungan. Itu peduli sosial itu ada orang sakit, ayo ikut sambangi, ayo kita ikut mendoakan. Ada lingkungan yang sampah yang kotor, ayo bersih-bersih. Seperti itu. Jadi cinta. Anak diajarkan rasa cinta. Cinta kepada gurunya, kepada masyarakat, kepada orang tua, kepada lingkungan. Termasuk hewan-hewan. Itu semacam. Jadi ada rasa cinta dan kemudian hormat. Hormat itu penting Pak Isa. Hormat. Mungkin ada ibu yang ngerasa ini, anak saya sudah terlanjur, Ustaz. Terlanjur ngeyelan. Ya. Apa? Nggak ketemu bahasanya itu. Nggak ketemu, suka membantah Ustaz bisa, gitu. Wes kadung, katakan begitu ya. Orang tua kadung patah arang. Nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh seperti itu. Nah makanya saya teringat ucapannya Gusmi ya, bahwa ketika anakmu nakal, ketika anakmu jauh, maka satu-satunya solusi didoakan Pak. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan dan ditirakati dengan puasa, dengan sholat malam dan sebagainya. Dibacakan ayat-ayat Quran, dibacakan Fatihah terus menerus. Insya Allah nembus langit itu, tembus hatinya itu. Insya Allah. Dan ketika orang tua mendoakan, orang tua kan stabil. Orang tuanya kan pasrah sama Allah, sama yang Maha Kuasa. Ya insya Allah akan dibukakan pintu hidayah seperti itu. Jadi orang tua di sini tidak sekedar teori penting, parenting itu penting ya, parenting, komunikasi itu penting, tapi jauh lebih penting mendoakan. Harus istiqomah gitu ya. Dan ada amalan Pak Isa ya, boleh dicoba ya. Kalau anakmu nakal, doakan anaknya orang lain. Doakan anak orang lain, sayangin, insya Allah nyetrum Pak Isa. Kembali ke anak sendiri gitu. Baik. Baik Ustadz, untuk mengakhiri program kita supaya lebih berkah ilmu yang Ustadz sampaikan tadi, mohon doanya Ustadz. Baik, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, keluarga anak-anak kita jadi anak yang soleh-solehah, sukses, barokah di dunia wal akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi washabihi haqqa qadri miqdaril azim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina min ahlil ilmil khair, min ahlil ilmi wal khair wa ahlil ibadah wat ta'ah, wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahri wal dhair, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna uluman tanfa'una warzuqna min haitsu la nahsib. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih Ustaz Ufron. Sama-sama. Dan pemirsa, terima kasih Anda sudah bergabung bersama kami di program Mutiara Islam Japos TV. Dan program ini bisa Anda simak setiap hari ya, dari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan tema-tema yang berbeda. Izinkan kami, saya Isa Ansari bersama narasumber Ustaz Ufron harus pamit undur dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.